Karena bahagia, perkenalkan nama saya Yusbio dengan NIM 2022 010029 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS studi kelayakan proyek pertanian. Di sini akan saya mempresentasikan tentang budidaya tanaman cabai proyek pertanian dalam negeri. Pendahuluan, budidaya cabai merupakan salah satu usaha petani penting yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Cabai banyak digunakan sebagai bahan bumbu dapur yang mendukung kebutuhan kuliner masyarakat. Budidaya yang baik akan meningkatkan produksi dan kualitas cabai. Oke, lanjut untuk tujuan budidaya. Yang pertama, menghasilkan cabai berkualitas tinggi secara kuantitas dan mutu. Kedua, mendukung ketahanan pangan nasional dan memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani dan memperdayakan ekonomi masyarakat desa. Oke, lanjut siklus budidaya tanaman cabai. Pertama, bersihkan lahan, buat bedengan, dan beri pupuk dasar. Contohnya bersihkan lahan. Sebelum kita membuka lahan cabai, mungkin harus dibersihkan dulu dan buatkan bedengannya, karena cabai ini misal nggak dibuatin bedengannya, takutnya akan membuat penyakit bagi tanaman cabainya. Yang biasanya musim hujan itu kan biasanya banjir, akan menyebabkan cabainya akan tumbuh yang sangat buruk. Yang kedua, penyampaian benih. Pilih benih cabai unggul, semai di persemaian hingga tunasnya muncul. Mungkin di sini saya akan merekomendasikan untuk benihnya mungkin harus tumbuh daun dulu sebelum ditanam ke lahan utama. Yang ketiga, penanaman. Pindahkan bibit ke lahan utama setelah umur 3-4 minggu. Nah, di sini sudah jelas kalau udah umur cabainya 3-4 minggu dalam persemaian, baru dipindahkan ke lahan utama. Yang keempat, perawatan. Penyiraman rutin, pemupukan lanjutan, pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman rutin sangat penting bagi cabai. Pemupukan lanjutan sangat penting karena ini akan mendukung kualitas cabai. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini harus sangat harus kita waspadai, karena ini tergantung cuaca musim hujan. Hama dan penyakit ini sangat rentan sekali untuk cabai. Yang kelima, panen. Dilakukan setelah 70-90 hari dari tanam. Cabai dipetik saat matang. Nah, itu mungkin sebelum 70 hari ke atas mungkin cabainya gak boleh dipanen karena masih banyak muda atau tua. Nanti akan mengganggu produksi cabainya jika dipanen di bawah 70 hari. Lanjut, analisis proyek. Yang pertama, investasi awal, biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan perawatan lahan. Untuk investasi awal ini sangat besar juga untuk pertanian cabai. Pertama, benih biayanya. Soalnya kita di sini menggunakan benih yang unggul. Benih yang unggul itu biasanya lebih mahal dari benih-benih biasa. Untuk pupuk ini kan banyak juga yang digunakan jenis pupuknya. Kita akan mengeluarkan investasi di sini lumayan besar. Pestisida mungkin hanya butuh berapa liter, mungkin sedikit pengeluaran dari pestisidanya. Oke, lanjut kita ke keduanya, perkiraan hasil produksi cabai per hektar dan potensi pendapatan. Yang ketiga, analisis pasar. Permintaan cabai meningkat, harga bervariasi sesuai musim. Jika musim kemarau mungkin harganya lebih murah dibandingkan musim penghujan, karena musim penghujan lebih berisiko kalau tanaman cabai karena hama dan penyakit sangat besar di musim hujan. Tantangan, analisis pasar. Permintaan cabai meningkat, harga bervariasi sesuai musim. Tergantung musim kalau cabai. Kalau musim kemarau mungkin lebih murah dibandingkan musim penghujan. Tantangan, serangan hama, fluktuasi harga, cuaca ekstrim.
Ini tantangan untuk petani cabai. Serangan hama, fluktuasi harga, dan cuacanya yang ekstrim. Cuaca ekstrim seperti panas yang berlebihan dan hujannya nggak berhenti. Untuk solusi, pengendalian terpadu hama dan penyakit. Dispesifikasikan produk. Aktivitas dalam budidaya. Pertama, pemanfaatan teknologi sederhana seperti irigasi tetes untuk efisiensi air. Yang kedua, penggunaan pupuk organik dan biopestisida ramah lingkungan. Yang ketiga, dispesifikasi produk cabai olahan untuk nilai tambah. Oke, di sini masuk kesimpulan. Budidaya cabai adalah usaha petani yang menguntungkan dengan prospek pasar yang baik. Dengan siklus budidaya dan pengelolaan yang benar, produksi dapat optimal. Pendekatan kreatif dan inovatif sangat membantu keberhasilan budidaya cabai di tingkat pertanian. Mungkin sekian dari presentasi tentang tugas di pelayanan proyek pertanian. Salam.